Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Azista Pratiwi dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 3320230001. Jadi di sini saya akan menanggapi mengenai pertanyaan pertama. Jadi menurut saya, rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air itu merupakan suatu hal yang penting dan memang harus ditanamkan pada setiap diri manusia. Dan cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa persatuan kebangsaan itu bisa dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, namun belakangan ini memang ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan turun atau pudarnya indikasi terhadap cinta tanah air dan em, apa rasa kebangsaan itu tuh dikarenakan berbagai faktor eksternal ya. Dan saya di sini akan menyebutkan salah satu contoh faktor yang dapat membuat pudarnya indikasi tersebut, yaitu adalah teknologi dan media sosial. Jadi seperti yang kita ketahui, dengan berkembangnya zaman tentunya juga akan semakin banyak bermunculan teknologi-teknologi canggihnya. Dan tentunya dengan semakin maraknya teknologi canggih yang bermunculan, itu maka akan memudahkan kita dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga di samping itu juga maka akan semakin banyak dampak negatif yang timbul. Contohnya, di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang suka untuk menonton film drakor, karena di zaman sekarang ini bisa menonton film drakor itu hanya melalui laptop, bisa menonton di kamar tanpa harus pergi jauh-jauh membayar mahal-mahal. Itu kalau di zaman sekarang ini bisa langsung menonton di laptop ya, bisa mudah. Dan dengan adanya mereka sering menonton seperti film drakor, maka itu akan membuat mereka itu semakin lama tertarik untuk mengikuti gaya bicaranya, kemudian gaya berpakaian, budaya luar. Nah, maka dari itu penting untuk kita menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan tersebut. Dan mengenai apakah pendidikan kewarganegaraan ini udah berhasil atau belum. Jadi, pendidikan kewarganegaraan itu memiliki peran yang penting, seperti yang saya bilang tadi, memiliki peran yang penting dalam membentuk rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Nah, namun pendidikan kewarganegaraan itu dapat dikatakan belum berhasil um, di apabila ia belum bisa untuk mencapai suatu tujuan utamanya, yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan pada dalam diri siswa. Apabila siswa masih kurang untuk mengetahui nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya, serta nilai-nilai kebangsaan, maka pendidikan kewarganegaraan itu dianggap masih belum berhasil. Tetapi di samping itu, keberhasilan pendidikan kewarganegaraan juga dapat dilakukan dengan adanya dorongan-dorongan dari eksternal, contohnya dorongan dari pemerintah, dorongan dari lembaga pendidikan, dari keluarga, serta dari lingkungan masyarakat, dan yang paling pentingnya itu dari diri sendiri atau internal. Oke, jadi di sini saya akan menanggapi mengenai pertanyaan kedua tentang pentingnya wawasan Nusantara untuk generasi muda. Jadi, menurut saya, wawasan Nusantara itu adalah pemahaman yang mendalam tentang budaya dan sejarah dan kekayaan alam di Indonesia. Dan dalam konteks ini juga sangat penting ya, karena di zaman sekarang ini juga banyaknya generasi muda yang lebih cenderung ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan, bahkan sangat
penting untuk memiliki wawasan Nusantara, dan ada beberapa alasan mengapa wawasan Nusantara itu penting untuk generasi muda yang ke barat-baratan atau yang ke Koreaan. Yailah yang pertama, untuk pemahaman tentang identitas jati diri. Jadi, di mana wawasan Nusantara itu membantu generasi muda untuk memahami identitas dan jati diri mereka sebagai warga negara Indonesia. Dengan memahami budaya dan sejarah serta nilai-nilai Indonesia, maka mereka itu dapat mempertahankan dan menghargai warisan Nusantara negara mereka sendiri. Dan kemudian penghargaan terhadap kebedaan kebedaan budaya ya. Jadi alasan yang kedua itu ialah untuk penghargaan terhadap keberagaman. Jadi Indonesia itu sendiri kan merupakan negara yang kaya dan memiliki berbagai budaya, suku, dan agama. Jadi wawasan Nusantara itu dapat membantu generasi muda untuk menghargai serta menghormati semua perbedaan budaya, dan harus saling menghormati, toleransi, dan bekerja sama antar budaya di dalam masa depan. Dan yang kemudian alasan yang ketiga itu ialah pengembangan potensi lokal, di mana Nusantara ini memungkinkan generasi muda untuk mengenal dan mengembangkan potensi lokal di Indonesia. Dengan pemahaman kekayaan alam, seni, dan budaya Indonesia, maka mereka akan dapat berkontribusi dan memajukan daerah mereka sendiri, serta dapat membangun ekonomi yang berkelanjutan, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah penguatan jati diri bangsa. Jadi di dalam era globalisasi ini tentu generasi muda itu akan mudah terpengaruhi oleh generasi budaya luar, karena mereka itu tertarik, seperti mereka menonton film-film negara luar, maka mereka tertarik untuk mengikuti budaya-budaya luar itu ya. Maka dengan adanya wawasan Nusantara ini, maka mereka akan tetap mempertahankan jati diri mereka sebagai warga negara, dan mereka itu memiliki kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Oke, jadi saya akan menanggapi mengenai pertanyaan ketiga, yaitu tentang cara untuk mencegah penyebaran berita hoax. Jadi, menurut saya berita hoax itu memang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa, dan tentunya dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Karena seperti yang kita ketahui, di era sekarang ini semakin berkembangnya zaman, tentunya akan semakin banyak bermunculan teknologi-teknologi canggih, dan disayangkan itu semakin banyak bermunculannya teknologi canggih yang itu, maka sering disalahgunakan oleh sebagian pihak yang tentunya tidak bertanggung jawab ya, dengan cara menyebarkan berita hoax, sehingga dari kita sendiri itu cara untuk menangkal berita-berita hoax itu sendiri adalah dengan cara memverifikasi informasi dan melihat terlebih dahulu berita yang ingin kita sebarkan itu apakah memang benar atau tidak. Karena ketika kita menemukan berita yang benar dan memang sumbernya itu kuat, maka kita bisa untuk membagikan berita itu kepada orang lain. Maka dengan begitu, penyebaran informasi itu akan benar dan akan terjauhkan dari berita-berita hoax ya. Dan yang kedua itu adalah
dengan cara melaporkan apabila kita menemukan berita hoax. Jika kita menerima atau kita menemukan berita hoax, maka kita wajib untuk melaporkan kepada platform atau media sosial yang bersangkutan. Maka banyak platform yang memiliki pelapor yang tidak benar atau yang dianggap merugikan orang lain. Maka dengan kita melaporkan itu, kita dapat berpartisipasi, kita dapat membantu juga untuk mencegah, menyangkal mengenai berita-berita hoax yang tersebar itu. Dan yang ketiga itu adalah mengajak orang lain untuk berpikir kritis. Jadi mengajak orang lain, mengedukasi orang lain tentang pentingnya berpikir kritis, memverifikasi berita terlebih dahulu sebelum menyebarkannya, dan mengajak mereka untuk apabila menerima berita sesuatu itu harus dipahami dulu, harus dicari tahu dulu sumbernya, apakah sumbernya ini memang benar atau sekiranya hoax. Maka apabila kita bisa menyangkalnya itu, mengajak orang lain untuk menyangkalnya, maka akan mudah juga untuk kita untuk menyangkal berita-berita hoax itu, sehingga berita hoax itu tidak mudah banyak lagi bersebaran di mana-mana seperti itu. Kemudian saya akan menanggapi pertanyaan keempat, yaitu mengenai upaya untuk mempertahankan identitas nasional di kalangan generasi milenial. Jadi, menurut saya, identitas nasional itu merupakan ciri khas yang memang dimiliki oleh suatu bangsa yang berasal dari bangsa itu sendiri. Jadi yang dimaksudkan dari identitas nasional itu adalah pembeda dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Dan di era globalisasi serba digital ini, identitas nasional bangsa itu dapat terancam luntur dari generasi milenial. Karena di dalam suatu mahasiswa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu dengan cara pendidikan dan pengetahuan, di mana tingkatan pemahaman dan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai Indonesia melalui pendidikan formal dan informal, maka dengan memahami akar budaya dan sejarah bangsa, maka kita dapat lebih menghargai dan mempertahankan identitas nasional. Dan yang kedua, partisipasi dalam kegiatan nasional, di mana haruslah aktif dalam kegiatan yang mempromosikan identitas nasional, seperti perayaan Hari Kemerdekaan, kemudian festival budaya, dan kegiatan sosial yang berhubungan dengan kearifan lokal ya. Dan kemudian dengan kita berpartisipasi dalam kegiatan nasional, maka kita itu dapat memperkuat rasa kebanggaan dan kesatuan identitas nasional. Kemudian saya akan menanggapi mengenai pertanyaan nomor 5, di mana mengenai harmonisasi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi menurut saya, hak dan kewajiban itu memang tidak dapat dipisahkan atau saling berhubungan satu sama lain, di mana hak itu sendiri berarti segala sesuatu yang memang kita berhak untuk kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan hak kita. Nah,
Dan kemudian sebagai warga negara Indonesia, maka yang telah melakukan harmonisasi antara hak dan kewajiban, maka salah satu contoh konfliknya itu adalah dengan mematuhi peraturan lalu lintas saat kita sedang berada di jalan atau saat kita sedang berkendara. Sebagai pengendara, saya memiliki hak untuk menggunakan jalan raya dengan aman dan nyaman. Namun, banyak juga kita juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat oleh pemerintah. Saya selalu menggunakan helm saat saya sedang berkendara, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, saya melakukan hal itu karena saya menyadari bahwa untuk menggunakan jalan dengan aman dan nyaman berarti juga bahwa saya itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri saya sendiri dan tentunya keselamatan orang lain. Maka dengan mematuhi aturan lalu lintas, maka saya dan yang lainnya itu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib pada saat di jalan raya. Oke, jadi di sini saya akan menanggapi pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang keenam, yaitu tentang Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Jadi, dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar filsafat negara menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan bijaksana dan melalui proses musyawarah dan perwakilan. Jadi, demokrasi itu seharusnya mendorong dialog yang sehat dan saling mendengarkan dan menghormati perbedaan pendapat. Penggunaan bahasa kasar dan cacian hanya akan memperburuk situasi dan hanya akan memperhambat demokrasi yang konstruktif. Jadi kritik yang disampaikan dengan bahasa yang sopan dan argumen yang jelas itu akan lebih efektif dalam mempengaruhi perubahan dan proses tujuan yang diinginkan. Karena dalam demokrasi penting untuk menghargai dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu serta membangun setiap budaya saling menghormati dan toleransi. Jadi, sebagai akademisi, saya tidak setuju dengan penggunaan bahasa kasar dan cacian dalam sistem demokrasi, karena saya percaya bahwa sistem demokrasi yang sehat itu membutuhkan dan menggunakan dialog yang konstruktif ya, dan penggunaan bahasa yang sopan dan yang lembut untuk mencapai tujuan demokrasi yang konstruktif. Oke, jadi di sini saya akan menanggapi pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ketujuh. Jadi ketahanan ekonomi pada saat pandemi COVID-19 itu dapat dilihat dari peran pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu sektor ekonomi yang terdampak signifikan oleh pandemi 19 ini. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi dalam konteks pasar tradisional ini, yaitu penurunan daya beli. Jadi pada saat pandemi COVID-19 itu menyebabkan banyak orang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan. Maka hal ini mengakibatkan pada penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa di pasar tradisional. Kemudian faktor lainnya adalah perubahan pola konsumsi. Jadi selama pandemi,
pola konsumsi masyarakat itu tentunya akan berubah. Masyarakat yang lebih cenderung lebih membeli bahan yang pokok dan mengurangi pembelian bahan yang non-esensial. Nah, hal ini akan berdampak pada penurunan barang esensial yang non esensial. Jadi untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu untuk mengambil langkah untuk mendukung langkah perekonomian pasar tradisional seperti memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak dan memperkuat sistem distribusi barang, serta mendorong inovasi dalam pemasaran dan penjualan online. Selain itu, penting juga untuk melibatkan pelaku pasar tradisional dalam pengambilan keputusan dan memberikan pelatihan kepada mereka untuk melatih daya saing mereka. Dan hal ini diharapkan agar pasar tradisional itu dapat bangkit atau dapat pulih dari dampak negatif dari pandemi COVID-19 tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam perkataan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.